Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu li ihya'i ulumiddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa safwatil anbiya'i wal mursalin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa khalasatillahi min khalqihi ajma'in wa ala alihi sadatil akramin wa ashabihil ghurril mayamin wa atba'ihim bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Fadikai beserta jajaran para asatidzah para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang ada hubungannya dengan hak-hak dan kewajiban suami istri. Namun sebelum sana kita baca dulu muqaddimah daripada ajingan pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan nastabtihu bihil khairati wan nusrati ala tahsilin nafahati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyati wa ala alihi
wa sahbihi al-a'immatin saqat, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, segala puji hak bagi Allah, segala puji tentunya milik Allah. Jenis puji bangsa lugawi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam alif lam lafaz alhamdu ini ada empat maknanya. Alif lam lil istighraq, alif lam lil jinsi, alif lam lil ba'di dhihni, alif lam lil ahdi dzikri. Lam yang ada di dalam lafaz lillah maknanya ada 3. Lil milki, lil ihtisas, lil istihqaq. Kalau kita kalikan 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian puji itu ada 4. Qadimun lil qadimin, qadimun lil hadisin, hadisun lil qadimin, hadisun lil hadisin. Ada puji Allah ke zatnya Allah, ada puji Allah ke makhluknya, ada puji makhluk ke zat Allah, ada puji makhluk ke makhluknya. Jadi 12 dikali 4 maka jumlahnya ada 48. Jadi kalau di surah alhamdulillah saja ada 48 macam surah. Yang kita tahu paling alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Padahal mah ada 48 kata. Hamdan nastaftihu bihil khairat. Puji ujian yang menjadi pembuka al khairati, kebaikan-kebaikan. Khairat jamannya dari khairun, jama muannas salim. Kalau kata anak santri, ketika kita menemukan jama muannas salim pada tingkah nasab, maka ciri nasabnya dengan kasrah, khairati, bukan khairata. Maksudnya ayat natlubu bidzalikal hamd al-fath lil khairat. Jadi kami menginginkan dengan pujian itu adalah terbukanya kebaikan-kebaikan. Jadi ajengan musannif di sini mengajarkan kepada kita, mulailah sesuatu itu dengan memuji. Karena kadang di antara kita susah banget muji orang lain. Pengennya kita yang dipuji. Ya. Jangankan nih kepada orang ya, kepada binatang, makanan, buah-buahan dan sebagainya. Kadang kita jarang sekali keluar dari mulut kita itu pujian. Gitu ya. Kalau istri kita masak kadang gitu, diomelin masakan ini. Ini ada ibu-ibu nggak? Bu, ada. Sering diomelin, Bu. Apakah sering dipuji? Diomelin loh kan? Terus terang, jangan ada dusta di antara kita. Allahu Akbar. Iya, kadang begitu. Sudah capek-capek istri kita masak, gitu ya. Apalagi dapurnya sempit, gak ada pembuangan udara, panasnya gitu. Ya Bu ya, ya Allah, sudah keringat itu sampai bawah-bawah keringat. Udah beres masak, disuguhin ke suami kita, nggak ada sedikit pun. Terima kasih Mama, gitu ya. Gitu ya. Padahal ucapan sederhana ya, sederhana gitu, memuji.
Masya Allah. Padahal tujuannya apa yang kita cari muji itu? Terbuka kebaikan. Jadi supaya terjadi kebaikan antara suami dan istri. Masya Allah. Itu hal-hal yang sepele ya, yang kadang kita nggak sadar, sering keluar dari jalur gitu. Masya Allah. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau urusan makan, gitu ya, kalau beliau hendak makan ya dimakan, ya kalau beliau tidak mau ya tidak pernah mencaci maki makanan, gitu ya. Dan contohnya insya Allah masih banyak lagi, cuma kita kaitkannya ya di hubungan kita suami istri. Atau yang kadang terjadi nih, anak kita dapat tugas dari sekolah, ya, bikin apa. Pernah gak anak kita ngeliatin hasil karyanya itu ke kita? Pernah ya, pasti pernah. Pak, saya bikin ini, bikin itu. Pernahkah kita memujinya? Kadang lupa ya, Insya Allah. Bagus ya, maksudnya butut banget nih. Ya Allah, itu ya. Jadi pujian-pujian seperti itu penting, penting sekali. Jadi untuk mendidik istri kita, mendidik anak-anak kita untuk mudah memuji, itu. Jadi bukan sumpah serapah, cacian, makian yang keluar dari mulut. Itu. Jadi bisa saja gitu ya, keburukan istri kita nih atau keburukan anak-anak kita takutnya tercipta dari apa? Dari tingkah laku kita sehari-hari yang memperlakukan mereka yang kurang adil. Itu ya, makanya hati-hati. Sok yang muji-muji artinya nih terapin ya. Terus wan nusrata ala tahsilin nafahat. Juga pujian ini menjadi pembuka an-nusrata ala tahsilin nafahat, kepada pertolongan ala tahsilin nafahat, untuk menghasilkan apa-apa yang kita cari, apa-apa yang kita inginkan. Jadi kita puji ke Allah. Alhamdulillah ya Allah. Itu pujian itu menjadi pembuka pertolongan yang Allah akan turunkan kepada kita demi hasilnya hal-hal yang kita inginkan, yang kita citakan. Makanya dalam sebuah hadis nih, kalau kemarin kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam, ya. Setiap perkara yang bernilai baik, bernilai positif, tetapi tidak didahului dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta au ajdam, maka sesuatu itu tidak bernilai apa-apa atau naksul barokah, kurang berkah. Dalam hadis lain, dalam konteks lain, baginda Rasul mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u bilhamdalah bahwa aqwa azdam. Setiap sesuatu yang bernilai baik, bernilai positif, tetapi tidak didahulu dengan ucapan pujian alhamdulillah, bahwa aqwa azdam, maka sesuatu itu tidak ada nilainya sama sekali atau kurang berkah. Jadi redaksinya ada dua, ada dimulai dengan bismillah, ada juga dengan alhamdulillah. Itu ya mangga. Jadi tapi kita nih diselaraskan, kalau kita jadi mulai dengan bismillah, akhir alhamdulillah. Jangan sampai bismillah kagak, alhamdulillah enggak. Ya Allah, seperti itu. Wassalatu ay rahmatullah al-makrunatu bita'lim lil anbiya. Wassalatu itu adalah rahmat Allah. Innallaha wa itu panjang ya bos. Saya sering dengar gitu ya, yang baca innallah itu kadang tidak diperhatikan panjang pendeknya. Innallah itu ada nun di syiddah ya, itu gunnah. Ini harus diperhatikan ya. Innallaha
wa mala ya, jadi bukan wal mala. Innallaha wa malaikatahu itu panjang mana? Yusalluna 'alan nabi, jadi nunnya sida, 'alan nabi, nabi itu si iya, jadi itu ada sida. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, itu panjang tuh, sallu alaihi wasallimu, oh panjang, taslima gitu ya, itu jadi harus dilihat kembali. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, tuh kalau masduknya kepada Allah rahmat, kalau masduknya kepada malaikat berarti istighfar, permintaan ampunan. Itunya 'alan nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ini perintah Allah ya. Sallu, bersolawatlah kamu, alaihi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan bacakan juga salam. Wasallimu, salimu itu bukan rahmat. Kalau salimu itu adalah hormat, itu ya, penghormatan. Sallimu alaihi wasallimu taslima, dengan benar-benar menghormat. Makanya di sini rahmat Allah makrunah yang dibarengi bitakdim dengan mengagungkan lil anbiya, kepada para nabi itu. Jadi sholawat di sini adalah rahmat Allah. Wa mutlaqur rahmati ghairihim wa du'a bi khairin minal ibadu. Jadi doa itu bi khairin minal ibad. Kalau nih masduknya itu kepada seorang hamba atau hamba itu, maka artinya adalah doa. Jadi sholat itu maknanya doa. Kita sholat nih, itu secara bahasa maknanya adalah doa. Kita berdoa. Kenapa? Karena di dalam sholat itu banyak sekali kata-kata yang isinya adalah doa, berdoa. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim, contohnya gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu apa? Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, gitu ya. Jadi doa. Terus banyak lagi di mana duduk di antara dua sujud, bighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa-doa semua gitu. Maka sholat itu maknanya kalau bagi hamba adalah doa. Wassalamu ay tahiyyatullah al-udmatu. Jadi salam itu adalah penghormatan Allah yang sangat agung. Salam gitu ya. Salam itu adalah penghormatan. Seperti kita mengucapkan salam itu sama dengan kita menghormat orang lain. Ibsa'us salam. Tebarkanlah salam di antara kamu. Jadi ketika bertemu dengan saudara kita yang muslim, ucapkanlah salam, karena itu doa isinya. Salam, dan intinya adalah menghormat. Kita menghormat orang lain. Wa huwa ta'dimul lil anbiya. Juga ini adalah mengagungkan para nabi. Kama yuhayyi ahaduna dhaifahu, sebagaimana kita memuliakan tamu kita, ya. Wa talabul ibadi lidzalika, dan juga keinginan para hamba lidzalika, kepada salam tersebut. Ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat. Ala sayyidina, semoga tetap gitu ini tercurah limpah kepada pemimpin kita semuanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul bariyat. Apa sayyidul bariyat itu? Ai raisul makhluqat, pemimpinnya para makhluk. Semuanya makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya siapa?
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, semoga juga salat dan salam tetap tercurah limpah kepada keluarganya. Ai atba'ih alal iman tuh. Maksud ali di sini mah atba'ihi alal iman, yaitu pengikut-pengikut baginda Nabi, awas, yang beriman. Ya, pengikut-pengikut Nabi yang beriman. Wa ala alihi itu. Makanya termasuknya ini ali ini adalah mimba de tauriyah. Malahu maknayanin satu lapat, cuma maknanya dua, ada dua, qaribun wa ba'idun. Ada makna yang dekat, ada makna yang jauh. Mana yang dekat? Min Bani Hasyim wa Bani Muthalib, adalah keluarga Rasul dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Nah, kalau yang bimana ba'id, yang bimana jauh, keluarga Rasul itu adalah kullul umati ijabah. Gitu ya, setiap umatnya yang diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di sini adalah atbah. Jadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman walau usotan. Ini enaknya dari ini. Walau usotan, walaupun hambanya itu pengikutnya itu usotan. Itu ya, sering melakukan maksiat. Model kita ini. Gitu ya. Wasahbihi, dan juga salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada para sahabat-sahabatnya. Sohbi itu jama dari sohibun, sohibani, sohbun gitu. Wasahbihi ada juga maknanya ashab. Wasahbihi ini jama taksir, dan juga para sahabat-sahabat Nabi. Wahum, siapakah mereka? Wahum al-mujtabi'una bin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'minina walau lahdat. Jadi yang dimaksud dengan sahabat Rasul itu adalah orang-orang yang berkumpul, bertemu, bertatap muka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata awas mu'minina, beriman gitu ya. Orangnya itu beriman kepada Nabi, percaya, yakin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun waktunya walau lahdotan, walaupun bertemunya itu sebentar. Gitu ya, walaupun bertemunya enggak lama, sebentar saja. Gitu ya. Jadi termasuk sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-a'imah, yang jadi imam, al-muqtadi bihim fi umuriddin as-siqati fiha. Jadi maksudnya di sini apa? Para imam-imam yang diikuti gitu ya. Di para pemimpin-pemimpin yang diikuti itu. Bos ya, yang diikuti oleh kita semua fi umuriddin, di dalam urusan-urusan agama tuh. As-siqati fiha, yang terpercaya. Makanya yang harus kita cari itu al-immatu as-siqah, pemimpin-pemimpin yang dapat kita percaya, yang bertanggung jawab itu fiha, di dalam urusan agama ini yang sulit nih ya. Jadi urusan agama ini yang penting itu ya. Jadi ngurusin bagaimana tentang masalah syariatnya. Jangan sampai orang-orang Islam itu kebanyakan itu tidak tahu menahu tentang syariatnya sendiri. Itu al-a'immatus siqah nanti yang bertanggung jawab itu. Itu makanya kalau orang-orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu oleh Allah, maka dia berkewajiban untuk menyampaikannya. Itu ya, nur dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi penerangan kepada umat-umat lain. Amma ba'du, setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Fahadihi risalatun muhimmatun watabtuha ala arba'atin fusul. Fahadihi, maka ini yang hadir di dalam hatiku, itu kata musannif. Karena ketika musannif menuliskan lafaz hadihi, itu baru di dalam hati. Jadi ketika nulis hadihi di dalam hati tuh ya. Jadi belum banyak, baru sampai
Hadi inilah yang ada di dalam hatiku, ilmu berarti. Sudur sebutnya. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dalam hati, bukan di tulisan. Bos ya, kita banyak buku-buku bacaan nih. Banyak kitab-kitab dibaca kagak. Gitu ya. Jadi apa, kolektor doang. Gitu ya. Kolektor doang. Susun kitab-kitab padahal nggak bisa bacanya. Gitu ya, buku-buku. Jangan dibaca. Awas, itu belum jadi ilmu. Yang jadi ilmu itu kalau sudah bisudur gitu, kalau sudah masuk ke dalam kolbu kita, ke dalam hati kita, itu sudur. Jadi bukan di tulisan. Awas nih. Iya, karena kebanyakan itu banyak kitabnya, banyak bukunya dibaca kagak. Gitu ya. Awas, ini jadi PR kita. Kalau banyak buku bacaan, baca, ikro. Risalatun, kitab yang sangat kecil. Ya, jadi bentuknya juga kecil ya. Bentuknya kecil. Muhimmatun, area muhzinatun lil qulub, yang penting ya untuk hati itu. Muhimmah itu penting sekali. Ratattuha, yang aku susun. Ayahadihil maksumah, bagian-bagian ini ala arbaatin fusul. Jadi dalam kitab ini dibagi kepada 4 pasal. Ya, di dalam kitab Uqudul Ijen ini dibahas 4 pasal. Pasal apa saja? 4 pasal dan 1 khotimah, gitu ya, penutup. 1 pasal awal fi huquqi zaujati al-wajibati 'alal zawj. Yang pertama, pasal yang pertama menjelaskan tentang hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami, gitu ya. Hak istri yang menjadi kewajiban suami. Yang kedua, pasal yang kedua di dalam menjelaskan hak-hak suami yang wajib kepada istri. Ya, yang kedua, hak suami yang menjadi kewajiban istri. Al-Faslus Salis, pasal yang ketiga, fi fadli sholatil mar'ati fi baitiha. Di dalam menjelaskan keutamaan sholat perempuan fi baitiha, di rumahnya, fi annaha afdalu min sholatiha ma'an nabi. Nih, itu pasal yang ketiga. Pasal yang keempat, al-faslur rabi fi hurmatin nadri rajuli ilan nisa al-ajnabiyah. Menjelaskan tentang haramnya seorang laki-laki melihat kepada perempuan-perempuan yang lain yang bukan istri kita. Ya, nanti dijelaskan di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas satu persatu apa saja yang menjadi hak dari istri kita, yang menjadi kewajiban kita, atau hak kita sebagai suami yang menjadi kewajiban daripada istri kita. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bertemu kembali, kita bahas kembali tentang masalah-masalahnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan buat kita, buat nambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan rumah tangga kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah dan juga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita juga semuanya diberkahkan Allah jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, yang bagus, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, dan juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.